Oke, halo everyone. So, balik lagi sama kita dari kelompok 7. Ada gua, Adit, terus ada juga Yunan, dan juga ada Faik. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan memperdalam lagi nih tentang analisis daur hidup dan carbon footprint. Oke, apa sih itu analisis daur hidup? Nah, analisis daur hidup sendiri itu adalah metodologi yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan yang terkait dengan semua tahapan siklus hidup sebuah produk, proses, atau layanan komersial. Nah, analisis daur hidup ini bahasa Inggris itu LCA atau Life Cycle Assessment, yang merupakan teknik yang dikembangkan untuk memahami dan menangani dampak dari produk ketika diproduksi maupun saat dikonsumsi. Ada juga tentang carbon footprint. Nah, carbon footprint ini kumpulan total emisi gas rumah kaca atau GRK, termasuk karbon dioksida dan metana yang disebabkan oleh tindakan dari suatu organisasi, event, produk, atau individu. Jadi carbon footprint ini merupakan jejak tentang apa saja yang kita gunakan dalam sumber daya alam kayak gitu. Nah, di sini kita akan membahas tentang penyebab carbon footprint. Penyebab emisi karbon yang dapat yaitu misalnya aja kayak pembakaran bahan bakar fosil seperti memasak dengan gas dan mengendarai mobil menghasilkan karbon dioksida. Nah, proses perkebunan dan peternakan menghasilkan gas metana CH4 seperti pada kotoran hewan ternak, dan juga misalnya pada perubahan penggunaan lahan seperti deforestasi hutan, pertanian, perkebunan, dan juga urbanisasi. Nah, ini juga ada nih upaya untuk mengurangi carbon footprint-nya. Sebagai individu, ada berbagai metode yang dapat kita lakukan untuk mengurangi jejak karbon pada aktivitas kita. Misalnya aja, kayak misalnya mengurangi konsumsi barang atau makanan impor, mengurangi packaging sekali pakai, menggunakan transportasi umum atau bahan bakar yang lebih hemat energi, cabut arus listrik yang tidak terpakai dan menggunakan alat elektronik hemat energi, dan juga berpartisipasi dalam proyek-proyek hijau. Nah, tadi kita udah bahas nih tentang apa sih ADH, apa sih CF gitu. Nah, sekarang kita mau lihat ada nggak sih hubungan antara carbon footprint dan juga analisis daur hidup. Nah, ternyata ada nih. Nah, untuk carbon footprint dari sendiri ini, di sisi ini, kita akan melihat ada poin 1 hanya mencakup emisi GRK. Sistem pengukuran dari pilihan kecil bagian LCA lengkap, dan nomor 3 dinyatakan dalam karbon dioksida. Hasilnya jauh lebih mudah untuk dijabarkan daripada LCA ini sendiri. Nah, selanjutnya dari sisi analisis daur hidupnya, poin pertama itu meliputi semua dampak lingkungan yang dapat diukur. Poin keduanya mengukur semua beban lingkungan, dan poin terakhirnya itu tidak dapat dinyatakan dalam satu angka. Nah, tadi kita udah bahas tentang ADH sama CF dan hubungannya juga. Sekarang masuk ke pengaplikasian yang kelompok kami fokuskan, yaitu pada dinding sekam padi. Dari jenis sekam padi ini merupakan contoh dari manajemen limbah, yaitu pemanfaatan sekam padi sebagai panel dinding. Menggunakan sekam padi sebagai dinding membantu mengurangi jejak karbon yang berasal dari sisa pertanian itu sendiri. Selanjutnya, konsep dari dinding sekam padi ini dapat digunakan sebagai bahan alternatif dalam pembuatan panel dinding ringan yang berasal dari limbah-limbah hasil pertanian. Hal ini tentu dapat membantu mengurangi jejak karbon akibat pertanian. Oke, jadi sekian dari video kita kali ini tentang ADH dan carbon footprint. Dan tentunya kita nggak cuma nyampe sini, kita bakal lanjut lagi di materi-materi selanjutnya yang pastinya menarik. Jadi tunggu aja. See you guys, thank you for watching, bye-bye.